Sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Peretas atau hacker Bjorka menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan dengan aksinya membobol berbagai data milik pemerintah Republik Indonesia. Bjorka bahkan mengaku telah berhasil mencuri surat-surat Presiden Jokowi hingga membocorkan data pribadi sejumlah penjabat negara Indonesia. Beberapa penjabat yang datanya dibobol memang ada yang terlihat santai karena data yang dipublikasikan hanyalah data umum. Namun ada penjabat yang khawatir dan menyebut kebocoran data tersebut adalah hal yang mengerikan. Menkominfo Johnny G. Plate menjadi penjabat pertama yang data pribadinya bocor di sosial media. Bjorka lebih dulu membocorkan data pribadi Johnny di salah satu grup Telegram pada 6 September lalu. Bjorka saat itu memposting gambar berisi data tersebut dengan caption Happy Birthday pada kader Partai Nasdem tersebut yang berulang tahun hari itu. Belakangan pakar keamanan cyber dan forensik digital dari Vaxikom, Alphonse Tanujaya, menjelaskan data pribadi Menkominfo yang dibocorkan oleh Bjorka berasal dari data kependudukan. Penjabat selanjutnya yang datanya dibeber oleh Bjorka adalah Samuel A. Pangerepan yang merupakan Dirjen Aptika Kominfo. Data yang bocor soal Samuel yakni meliputi nama lengkap, nomor telepon hingga NIK. Ada juga rincian alamat, nomor vaksin hingga nomor KK. Di Twitter, Bjorka juga berani memention akun @s_pangarepan. Bjorka juga membuka data pribadi yang diduga milik Ketua DPR RI Puan Maharani. Data pribadi tersebut dibagikan pada akun Telegram Bjorka pada Minggu 11 September 2022. Di akunnya tersebut Bjorka memberikan pertanyaan sekaligus sindiran kepada Ketua DPR RI tersebut. Ia pertama menanyakan kabar Puan yang ia sapa Madam tersebut. Ia lantas menanyakan perasaan cucu dan anak presiden pertama dan kelima tersebut saat ia tengah berulang tahun di tengah momen banyaknya orang yang memprotes kenaikan harga BBM di depan gedung DPR RI. Sama seperti format data yang dibocorkan sebelumnya, Bjorka menyebarkan nama, NIK hingga alamat Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyinggung Erick soal peluang maju jadi presiden hingga perhatiannya soal kenaikan harga bahan bakar minyak di Indonesia. Bjorka mengatakan Erick tak akan jadi presiden dan memintanya bekerja daripada berkeliling kemana-mana. Meski datanya bocor, Erick mengaku tak geram karena data tersebut adalah informasi umum dan hal yang normal diketahui masyarakat dari dirinya sebagai penjabat publik. Anies Baswedan juga menjadi korban doxing Bjorka. Data pribadinya disebar lewat Telegram. Sejumlah data Gubernur DKI Jakarta yang dibocorkan Bjorka yakni nama, alamat, NIK, nomor telepon, nama istri, dan nama orang tua dari Gubernur DKI Jakarta itu. Menanggapi soal data pribadinya dibocorkan Bjorka, Anies menyebut datanya yang dibocorkan oleh hacker itu salah. Sayang, nomor induk kependudukannya salah, nomor HP-nya juga salah, kata Anies Baswedan. Meski akun Telegram dan Twitter Bjorka beberapa kali ditangguhkan, hacker Bjorka tampaknya tak menyerah untuk terus meretas data sejumlah penjabat dan tokoh di tanah air. Pada akun Twitternya yang baru, @bjorkanation, langsung memberikan ucapan selamat pagi untuk Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Muhammad Iryawan. Setelah menyapa selamat pagi, Bjorka kemudian menyindir dan mempertanyakan pada sang ketua tentang perasaannya berteman dekat dengan bos judi. Tak hanya penjabat negara, data pribadi penulis dan pegiat media sosial Denny Siregar juga ikut diretas dan dipublikasikan. Hacker yang diduga asal Polandia itu menyinggung terkait uang pajak masyarakat Indonesia. Bjorka menuding Denny Siregar telah menggunakan uang pajak dari masyarakat Indonesia untuk kepentingannya sebagai produser film Sayap-Sayap Patah yang tayang beberapa waktu lalu.
Ia juga menyinggung Denny yang disebutnya menyudutkan golongan tertentu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga menjadi korban pembobolan Biorka. Hacker itu menyebut Luhut merupakan salah satu menteri yang belum vaksinasi COVID-19 booster. Menanggapi klaim Biorka itu, juru bicara Kemenko Marves Jody Mahardi membantah bahwa Luhut belum vaksin dosis ketiga. Menurutnya, Luhut sudah divaksin booster sejak awal Januari lalu. Pejabat negara selanjutnya yang data pribadinya dibocorkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang juga adalah Wakil Ketua DPR. Untuk Caimin, Biorka mengklaim mantan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah memanfaatkan nama Biorka untuk kampanye. Setelah nomor WhatsApp, WA, dan isi WA-nya bocor ke internet, Caimin mengaku mendapatkan ratusan pesan ke aplikasi pesan instannya tersebut. Ia menyebut hal tersebut berbahaya dan mengerikan. Biorka juga membocorkan data pribadi yang diduga milik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Selain mengklaim memiliki data pribadi Mahfud MD, Biorka juga memberikan pesan pada Menko Polhukam Indonesia tersebut. Ia menanyakan apakah Ketua Kompolnas itu tak yakin jika tak ada database penting yang bocor. Menanggapi kebocoran datanya, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku tak mau ambil pusing usai hacker Biorka membocorkan berbagai data pribadinya ke publik. Menurut Mahfud, data pribadinya itu bukan lagi jadi rahasia publik. Ia menyebut data pribadinya dapat diakses oleh publik dengan mudah di Wikipedia hingga di dokumen laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN KPK. Melihat pernyataan Menteri Polhukam yang tampak bersikap bodoh amat dengan kerahasiaan data, sejumlah warganet memberikan balasan di cuitan Mahfud MD. Mereka cenderung mengkritisi anggapan remeh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. Salah satu warganet mengatakan dengan sikap pejabat publik seperti itu, wajar banyak hacker seperti Biorka dengan mudah membobol data. Beberapa netizen lain juga berpendapat kalau pejabat negara yang bersifat santai seperti Pak Mahfud MD bisa berbahaya. Keluhan warganet itu lantas diamini oleh Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber CISSRIZ Pratama Persada. Ia mengatakan masalah Biorka bukan hal yang remeh. Data-data yang disebarkan, kata dia, bisa jadi pintu kejahatan lain, seperti pinjaman online pinjol ilegal hingga judi online yang merugikan masyarakat umum. Kalau orang-orang yang penjabat-penjabat itu nggak akan kerasa gitu karena mereka nggak mengalami, karena di bawah itu mengalami semuanya, ucap Pratama. Nah guys, pernah gak nih ngalamin tiba-tiba dapat pesan singkat dari pinjol atau dapat telepon dari agen asuransi yang entah dari mana mereka dapat nomormu? Apakah itu terjadi karena data kalian sudah bocor?